tetap semangat untuk jalani hidup. Yang sudah saya rasakan waktu tsunami itu dia tidak pernah dia tanya, dia cuma dengar dari cerita orang lain. What's up friend, kembali lagi dengan saya Martinez. Lupa tekan tombol subscribe bawah ini dan tekan loncengnya. Apa yang kamu lakukan dari saat itu? Usiaku masih 8 tahun ya. Ya, 8 Berarti tahun. kan kamu sudah mengerti apa yang terjadi, sudah mengerti bagaimana kamu bisa bertahan hidup dan bisa melanjutkan hidup itu kembali. Lalu bagaimana kehidupan kamu berubah setelah kejadian itu? Berubah itu kan karena waktu itu kan saya pakai baju timnas Portugal, jadi saya ketemu dengan Ronaldo. Saya sempat tim orang Portugal. Ronaldo waktu itu lagi main di Inggris, kan saya sempat diambil gambar dari wartawan Inggris, dari Sky News kan. Jadi kebetulan Ronaldo main di Inggris, di MU. Pas dia lihat kok ada baju negara dia, timnas Portugal kan. Dia langsung berkomentar, ada seorang anak dari Samudra India yang telah menyelamatkan lambang kebangsaan negara kami. Itu kata dia. Jadi dia langsung ngajak saya untuk pergi ke Portugal bersama dengan ayah. Proses pemulihan lebih tenang supaya saya bisa melupakan kejadian itu dan bisa melupakan ibu dan nggak menangis lagi. Mungkin selama 3 bulan saat saya berangkat ke Portugal itu saya sudah bahagia di sana. Okay. Jadi di sana juga ketemu dengan para pemain timnas Portugal lain seperti Luis Figo, Ronaldo. Jadi setelah beberapa minggu kemudian Ronaldo langsung ke Aceh dia ke Aceh. Nah, saya juga bertemu dengan dia di Aceh. Iya, itu Ya. Idola kamu? Ya, itu yang membuat saya terus semangat untuk hidup. Termotivasi lah dengan dia. Kerja keras. Apa pesan yang dia sampaikan ke kamu pada saat itu? Dia selalu berpesan tetap semangat untuk jalani hidup. Malah dia nggak pernah dia tanya apa yang sudah saya rasakan waktu tsunami itu dia tidak pernah dia tanya. Dia cuma dengar dari cerita orang lain itu aja. Dan diangkat jadi anak? Ya. Jadi anak angkatnya Ya. Cristiano Ronaldo. Gimana ya kalau misalnya itu kan bahagia, senang. Dan jadi memang benar seperti kata banyak orang ya, selalu ada berkah di balik musibah. Iya, betul. Tapi ya kita butuh kesabaran untuk bisa betul. melihat semuanya. Walaupun sekarang sudah terlihat sangat sehat ya karena sudah terjadi 15 tahun yang lalu sebenarnya. Tapi apakah masih ada trauma tertentu yang kamu rasakan sampai hari ini? Trauma ada masih. Saya paling takut untuk melihat air laut yang warna hijau, biru. Itu paling takut. Yang benar-benar warna dalam biru, sekali, ya, warna dalam. biru ya. Tapi kalau ke pantai masih oke dan masih bisa. Ya. Bagaimana apa yang kamu rasakan ketika kamu bisa diberikan kesempatan kedua untuk bisa hidup kembali dan bisa menjalani hidup ini dan bisa menjadi seperti yang sekarang? Ya, yang saya lakukan, saya selalu bersyukur, harus jadi pribadi yang baik dan harus tetap kuat, tetap fokus untuk masa depan, terus berbagi inspirasi untuk orang lain. Kan seperti yang kita tahu ya, belakangan ini Indonesia pun juga banyak sekali musibah dan bertubi-tubi datang. Yang kamu baru sebutkan di Palu, di Lombok, di Banten. Pasti banyak juga orang yang mungkin ikut merasakan apa yang kamu pernah rasakan dulu. Mungkin pesan kamu untuk mereka yang sekarang sedang berduka, yang mungkin sekarang sedang terkena musibah, terkena bencana. Tetap semangat untuk para seluruh warga Indonesia dalam menjalani musibah. Karena setiap musibah itu pasti ada hikmahnya. Kalau tadi Martinez bilang tentang trauma, ya di I'm Possible ini ada Mbak Lizzy ya, seorang psikolog yang nanti mungkin bisa membantu dan semoga kalau ada nanti ada yang ingin ditanyakan juga bisa langsung tanyakan ke Mbak Lizzy. Martinez, ini udah ada Mbak Lizzy yang dari tadi sudah mengikuti perbincangan kita berdua ya. Mbak Lizzy, ini kan kejadiannya sudah hampir 15 tahun yang lalu. Benar. Tapi tadi Martinez bilang sempat masih ada trauma setiap kali melihat laut yang biru banget, itu selalu ada ketakutan tertentu. Yes. Itu apakah itu normal dan bagaimana cara untuk bisa menghilangkan trauma tersebut? Oke, jadi semua trauma yang tidak kita selesaikan
itu biasanya akan muncul baik dalam bentuk yang sama atau bahkan bermutasi. Makanya dimulai dari air, lalu nanti gempa, bisa juga dengan bencana lain seperti pesawat jatuh dan banyak hal yang serupa gitu. Atau bisa juga dalam artian bertambah akut menjadi lebih dari normal dalam artian gitu. Jadi memang tidak boleh yang namanya ketakutan atau trauma itu dipendam lama. Tapi buat Martuni sendiri, apa pembelajaran paling berharga yang bisa kamu dapatkan dari kejadian itu? Itu pas ketemu dengan dua kakek itu. Karena beliau mengingatkan kepada saya tetap rajin salat gitu. Benar atau tidaknya, bahwa alam sadar atau tidaknya, kita nggak berdiskusi di sana. Tapi dalam usia 8 tahun saat itu, 8 tahun. itu dalam trauma yang sangat menurut saya teror. Dikarenakan bukan hanya masalah pada saat dia sadar, di kampung itu ya, atau di satu lingkungan itu, dia sendirian. Dan dia harus bertahan hidup 21 hari di tengah banyaknya jenazah. Nah itu kan sesuatu hal yang mencekam sekali. Juga. Sangat traumatik benar Mer. Tapi di situ seorang anak usia 8 tahun sudah mendapatkan suatu nilai mutiara, nilai hidup dan kebijaksanaan untuk bisa rajin sholat. Memang kesannya berdoa itu kita nggak paham gitu saat itu. Tapi di situ dilihat bahwa ada satu kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Jadi diajarkan untuk bergantung kepada sesuatu yang lebih besar lewat doa. Dan itu menjadi sesuatu yang selalu kamu ingat Iya. sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya, oke. Ya pasti akan ada kesulitan, akan ada tantangan. Ya, tapi selama kamu punya kekuatan, selama kamu terus punya iman, ya tidak ada yang tidak mungkin. Kita doakan yang terbaik buat Martunis. Ya, karena kalau saya selalu bilang selalu ada hikmah dari setiap musibah. Kamu adalah contoh nyatanya dan kisah nyata kamu menguatkan kita semua. Khususnya juga buat yang sedang mengalami musibah. Jadi terima kasih sudah berbagi di I'm Possible. Sama-sama.